anaknya, mudah bagi Allah jadi anaknya soleh, jadi pengen ngebayarin, dan mudah juga bagi Allah nitipin rezeki bagi si anaknya, ya. Jadi yang penting udah benar-benar diniatkan, dan memang kalau bisa ditinggalkan wasiat, ya, bahwa ini, dan ini diamalkan, Bu. Dulu salah satu sahabat yang terkaya namanya Zubair bin Awam. Beliau unik, Bu. Beliau ninggalin utang. Loh, gimana ceritanya? Beliau salah satu sahabat terkaya tapi ninggalin utang. Karena beliau waktu itu, di zaman itu beliau, kalau zaman sekarang mah kayak bank, Bu. Jadi orang tuh suka nitip duit kepada beliau. Cuman beliau bilang kayak gini, kalau akadnya nitip saya nggak mau. Tolong jadikan akadnya hutang. Kenapa kayak begitu? Karena kalau nitip, Bu, saya nitip uang 100 juta ya, Bu, ya. Ibu nggak punya hak sama sekali buat pakai uang itu. Karena nitip. Tapi kalau misalkan akadnya, kok utang deh, kok saya utang 100 juta. Nah, ibu yang udah dapat transferan dari saya 100 juta, boleh ibu pakai apa aja. Yang penting nanti bayar 100 jutanya. Nah, oleh beliau, dari titipan masyarakat itu, diakadkan menjadi hutang, lalu beliau kelola. Meninggal, ya masih ada yang uang orang masih nyangkut. Tapi sisa warisan yang disisakan kan jauh lebih banyak daripada hutang yang ada. Ya. Sampai akhirnya, seingat saya ya, waktu dengerin kajian Ustadz Budi Ashari, ketika dirupiahkan, nanti silakan, ini di kitab Bidayah wa Nihayah Imam Ibnu Katsir juga ada. Sisa uang yang tersisa untuk Zubair bin Awam itu, seingat saya masih ada sekitar 2,5 triliun, seingat saya. Zaman belum ada internet banking itu, ya. Masya Allah. Sisanya seperti itu. Nanti koreksi kalau saya salah ya. Tapi ada teladan seperti itu. Dan akhirnya siapa yang ngelunasin utang orang tuanya? Ya udah, anaknya. Ya, anaknya lunasi. Siapa yang dulu pernah nitipin uang ke orang tuaku dengan akad hutang, sampaikan. Ditungguin sama anaknya sampai 4 tahun, Bu. Selesai semua lunas, baru dibagiin warisan ke anak-anaknya. Anak-anaknya juga nggak ada yang ngerongrong. Mana nih, bapak kita udah mati 4 tahun yang lalu, masa belum dibagiin? Nggak ada. Semua pengen untuk supaya yuk beres dulu lunasin utang orang tuanya. Ya. Bismillah ya. Mudah-mudahan Allah tolong sehingga bisa lunas sebelum waktunya, dan tenang ya, bismillah. Kalau Allah pengen gariskan lunas, bisa lewat anak-anak kita, ya, atau lewat siapapun, bismillah ya. Wallahu a'lam bishawab. Atau bisa dibulak-balikin nanti hati orangnya, saya sudah mengikhlaskan, tidak jadi hutang lagi. Mudah bagi Allah ya. Wallahu a'lam bishawab. Cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustaz, saya maaf ya, Bu, bisa tidur. Yang mau saya tanyakan ada dua nih, Ustaz. Yang pertama, anak zaman sekarang itu kan kita bingung cara mendidiknya. Kita didik dengan lembut, lembut, ketika kita kasari akan keras. Dan kebanyakan anak-anak kita itu lebih mendengarkan gurunya gitu. Misalkan kita bilang seperti ini, kata ibu guru begini, ada nggak trik kita untuk menghadapi anak? Terus pertanyaan yang kedua, jadi titipan dari teman saya, Ustaz, ada beberapa yang suka main slot. Mungkin pernah menang beberapa kali, dan dia sedang membangun rumah. Bagaimana hukumnya menempati rumah itu? Kemudian apabila misalkan dia ingin bertaubat atau meninggalkan slot itu, bagaimana cara dia memisahkan uang yang didapat dari slot dan yang diperoleh dengan cara halal? Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillah. Nanti bicara tentang supaya pendidikan di dalam Islam, tentu yang pertama tentu kita minta tolong sama Allah ya. Tapi memang ada tips dan triknya ya. Bisa 2 jam lagi, Bu, kalau disampaikan. Nanti boleh dilihat yang di YouTube, saya udah bahas lengkap. Tapi kalau dirangkumkan, pilar pendidikan di dalam Islam itu nggak cuma dari orang tua ke anak ya, orang tua ke anak, guru ke murid, atasan ke bawahan. Pilar pendidikan itu cuma merujuk nanti akan hanya ada 2 saja pilar utamanya ya. Yang kalau 2 pilar utama ini selesai, nanti tinggal bicara teknis, ada proporsi gimana, ngomongnya gimana, dan yang lain-lain. Tapi ini 2 dulu ya, yaitu adalah 1 doa, 2 keteladanan. Ulangi, 1 doa, 2 keteladanan ya. Gimana bicara doa
doanya pun nanti ada yang khusus ya, dalam artian yang dianjurkan, misalkan yuk bangun sholat malam tahajud. Kayak contoh Imam Syafi'i, anak-anak dan muridnya sukses semua karena beliau kalau tahajud, dan yakin tahajudnya nggak mungkin jarang, pasti sering. Kalau berdoa buat lagi tahajud, nggak ngedoain diri sendiri, doain murid-muridnya ya. Dan kita tahu ya keutamaan tahajud itu seperti apa. Bahkan lebih dahulu perintah Nabi disuruh bangun malam untuk tahajud, surat Muzammil, dibanding nanti Isra Mi'raj. Kan Isra Mi'raj mah nanti ya. Isra Mi'raj kan baru turun perintah sholat yang 5 waktu ya. Di saat Nabi sulit-sulitnya berdakwah, malah turunnya surat Muzammil, disuruh bangun tengah malam untuk bertahajud ya. Oke, silakan. Yang kedua tadi keteladanan. Kayak misalkan contoh ya, ketika karena kadang kita suka jadi soleh, tapi soleh sendiri belum cukup menjadi sosok yang mengagumkan bagi si anak. Misal anak lagi main handphone, diambil sama ibu, ngambek nggak? Ngambek. Tapi kalau si anak ngefans misalkan sama artis Korea, artis Koreanya datang ke rumah ibu ngambil handphone si anak, ngambek nggak diambil sama idolanya? Yuk, ayo kita harus jadi idola. Kita jadi harus orang tua yang mengagumkan. Dan ini banyak, kadang punten ya, waktunya sholat muka kita merengut, giliran waktunya sinetron mukanya bahagia ya. Hal-hal yang kecil-kecil seperti itu ya. Tapi harus ada keteladanan. Silakan jadi orang tua yang mengagumkan ya. Dibilang nggak ada waktu juga nggak mungkin ya. Ini ada waktu buat ngaji, alhamdulillah dipakai ngaji ya. Tapi kan kebanyakan ada yang ngabisin waktunya cuman scroll keketawaan, lucu, tap double ya, nggak jadi manfaat, nggak jadi apa-apa. Yuk mendingan jadi ilmu atau jadi sesuatu. Sukanya apa, masak, ya udah sok mangga apapun, tapi yuk jadi orang tua yang mengagumkan ya. Ini nanti boleh ditanya ke, kadang kami kerjasama sama sekolah-sekolahnya, minta wali kelasnya masuk ke kelas, kasih kertas masing-masing ke anak kosong, 5 menit kasih waktu. Tulisin apa Pak? Tulisin keutamaan, kelebihan, kemuliaan orang tua kalian. Apa yang terjadi? Jangankan 5 menit, setengah jam juga itu anak-anak masih ngelamun apa bagusnya si bapak ya. Beneran. Pengen mikirin bagusnya, nengok tangan masih biru diciwit si mama. Melihat kaki bekas kemoceng masih ada. Agak susah juga. Tapi ada sedikit dari mereka anak yang sampai minta kertas lagi karena belum selesai menuliskan kebaikan orang tuanya. Dan ketika dilihat, oh beda, kualitas anaknya lebih beradab, lebih cepat belajarnya. Orang tuanya juga di masyarakat jadi tokoh masyarakat, jadi kebaikan dan dikagumi oleh anaknya. Sisanya doanya dapat, keteladanannya dapat ya seperti Nabi. Sisanya udah tinggal bicara teknis. Nah, kita yang kurang doa dan keteladanan. Ini nanti bahasannya lebih luas lagi nanti insya Allah ya. Tapi itu dia. Terus tadi satu lagi teh, kalau misalkan main slot terus menang akhirnya bangun rumah ya. Terus gimana nanti kalau suatu saat pengen tobat untuk memisahkan. Kalau masalah bicara hukumnya mah kita tahu ya, nggak usah dijawab lagi itu mah. Sama kayak maling negara, tolong jangan diperhalus ya, jangan jadi koruptor. Maling mah maling aja gitu ya. Nyuri uang negara, ya udah mereka juga udah tahu kalau itu nggak boleh ya. Nah, kalau sepengalaman saya juga dulu waktu pulang dari Thailand ceritanya masih bawa duit ya, ada sisa lah walaupun tinggal beberapa ratus juta ya. Rencananya hijrah, tobat, sambil masih ada sisa duit buat modal usaha, pasti jadi ini ditolong Allah. Tapi ternyata kata Allahnya teh mungkin gini, katanya mau tobat, sisa uang haramnya masa masih disimpan, tapi nggak sanggup ya ngebuang semuanya. Iya, saya lemah ya Allah, saya nggak sanggup langsung ngebuang semua uang haram tersebut. Terus gimana? Ya Allah kirimkan penolong. Siapa penolongnya? Tukang tipu datang semua ya. Ngajak bisnis teman dari kecil. Yo kita temenan dari SD bro. Ini proposalnya tinggal taruh duit segini, tiap bulan saya transfer segini. Sampai sekarang masih hilang batang hidungnya. Ada yang dianya jujur. Allah bikin bangkrut, nggak laku jualannya. Bangkrut. Ya udah akhirnya mulai lagi dari nol. Jualan kaos kaki di CFD, di emperan, di depan masjid, atau juga jadi kurir, nganterin paket naik motor nih panas-panasan kayak gini, ngetokin pintu satu-satu, tok tok tok, paket, tenang aja. Tapi ada jalannya lagi, udah tenang aja. Dan dulu saya marah, percuma nonggeng, sujud, sholat, katanya bakal ditolong hijrah teh, malah habis sisa duit yang dari sana. Tapi setelah 3 tahun, apalagi pas sudah mulai nyantren, akhirnya sadar, oh ternyata itu teh pertolongan. Sisa uang haramnya jadi nggak ada yang kemakan.
Alhamdulillah. Coba kalau misalkan tobat sambil masih makanin uang haram, repot. Pasti balik lagi. Dan kalau kita nggak sanggup untuk seperti tadi, nanti seperti itu akan ada pertolongan Allah datang, kebakaran kali rumahnya. Atau misal, ya nggak ada yang tahu kan. Yang penting kan punya rumah di surga, bukan rumah di dunia, betul? Kalau itu bisa membersihkan, dan dengan itu malah bikin kita jadi lebih terhapus dosa-dosanya daripada orang yang nggak tobat-tobat, nggak rugi, ya. Atau lo kasih hidayah, berani langsung dijual, sedekahin ya, dia tahu mana yang haram, udah ingat berapa kali aja menang, ya. Lagian kalau dia mau bisa hubungin lagi tempat dia main judinya, boleh tanya, saya tuh udah menang berapa kali, bisa dihitungin, karena ada catatannya, namanya sistem ya, ada ininya. Oh, kau udah menang berapa kali, kemenangan segini, tuh detil dapat, bisa langsung, ya. Oh, berarti yang harus saya buang segini, ya. Bismillah lah itu mah ya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan. Cukup? Udah dulu aja. Baik, mohon ridhonya kita tundukkan hati dan kepala kita sejenak untuk bermunajat ke sisi Allah ya. Silakan yang punya hajat masing-masing nanti disampaikan dalam hati juga bisa ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafiina maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabarakta ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, berkahi majelis ini ya Allah. Ajarkan ilmu yang bermanfaat saja pada kami ya Allah. Jadikan sisa usia kami hanya mengejar ridho-Mu saja ya Allah. Dekatkan kami dengan sahabat, guru, ilmu, dan apapun yang membuat kami tambah dekat dengan ridho-Mu ya Allah. Jauhkanlah kami dari segala hal yang membuat kami lalai dari mengingat-Mu ya Allah. Ya Allah, kami titipkan anak-anak kami ya Allah. Bimbing selalu mereka dengan hidayah-Mu ya Allah. Pertemukan dengan ilmu terbaik, guru terbaik, sahabat-sahabat terbaik. Bimbing karirnya dan bimbing masa depannya ya Allah. Kami tidak mungkin 24 jam bersamanya ya Allah. Kami juga sadar jika kami mungkin belum jadi orang tua yang baik ya Allah. Namun kami titipkan ya Allah, izinkan mereka menjadi pahala jariah bagi kami ya Allah. Izinkan kami juga bisa menjadi pahala jariah bagi mereka, bagi orang tua kami ya Allah. Terima amal soleh orang tua kami, ampuni dosa-dosa kedua orang tua kami ya Allah. Dan berikan kemuliaan kepada siapapun yang menjadi jalan ilmu bagi kami dan anak-anak kami ya Allah. Muliakan para guru-guru ya Allah. Angkat tinggi derajat mereka di sisi-Mu ya Allah. Anugerahkan kepada kami keturunan yang soleh solihah, yang hafiz hafizah. Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kasih, mudah-mudahan yang dirahmati Allah. Mohon maaf lahir batin. Jika ada kesalahan murni datangnya dari kebodohan diri ini, tolong dimaafkan dan dinasihati. Jika ada kebaikan pasti dari Allah dan kita bersyukur kepadanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.